Halo teman-teman semuanya, kita mau masak tiwul instan ya buat hari ini. Nah, begini caranya, cara masak tiwul instan ya. Tiwulnya kita cuci dulu sampai bersih ya, biar kotoran-kotorannya hilang. Maksudnya yang kotornya yang ngambang itu serat-serat bekas singkongnya itu hilang. Cuci sampai bersih, habis dicuci kita tiriskan, saya diemin dulu. Nah, habis itu kita masak air, ya kan, masak air panas. Nah, ini teman-teman, kita panaskan air ya, yang nggak usah terlalu banyak, secukupnya. Nah, ini nunggu panas dulu ininya airnya, nunggu panas dulu baru kita masukin. Nah, ini kayaknya udah mulai panas, ini kita masukin ya, ininya tiwulnya ini. Ini ya teman-teman ya, tinggal kita ratain biar nutup semua. Kita kukus kurang lebih 10 atau 15 menit sampai matang aja lah, yang penting ya. Nanti ikutin videonya terus ya. Untuk sayurnya ini ya teman-teman ya, untuk sayurnya sayur lodeh ya. Nasi tiwul itu paling enak dengan sayur lodeh. Sayur lodehnya nih, apa ini, terong ya, terong bulat. Nah, bumbunya ala-ala di kampung, diulek, jangan di blender biar lebih mantap. Kalau di kampung diulek ya teman-teman, jadi lebih rasanya lebih nikmat kalau diulek gitu. Nanti campurannya ini, terongnya ini campur sama kacang panjang, bisa sama apa itu, tahu kuning itu bisa, terus sama gori ya. Gori, tahu gori nggak? Gori itu nangka muda ya kalau di sini. Nah, ini teman-teman, kita masak air lodehnya dulu. Sayur lodeh tuh bumbunya ya biasa ya, cabai, bawang merah, bawang putih, terus ketumbar, terus sama lengkuas ya. Ini karena lengkuasnya nggak ada, jadi saya nggak pakai lengkuas. Harusnya pakai lengkuas ya teman-teman. Kita tumis sampai harum. Nah, kita biarkan dulu biar harum ya. Ini bumbunya udah harum ya, kita masukin kacang panjang. Kalau agak goyang-goyang ya maklum ya teman-teman, karena pakai HP terus dipegangin, yang satu megang HP, satu sambil ngaduk-ngaduk, ini harap dimaklum. Terus jangan lupa masukin air ya. Nah, kita udah masukin air ya, cukup ya, airnya segini, dikit lagi lah. Nah, kita diemin biar sampai mendidih ya teman-teman. Terus dimasukin juga terong ya teman-teman, kita masukin terong, kita diemin sampai mendidih ya, biarkan dulu sampai mendidih. Lalu nanti kita masukkan bumbu-bumbu lain, santan dan sebagainya. Santannya ya teman-teman. Kita masukin santan ya teman-teman ya. Nah, santannya dimasukin, ini tinggal nunggu mendidih, tinggal menunggu empuk terong sama kacang panjangnya. Ini sayur ini kalau aku di kampung, sayur kesukaan aku nih teman-teman. Sayur lodeh nih, kacang panjang sama apa ini, terong bulat. Harusnya dikasih
tempe ya teman-teman. Kalau di tempatku tempe itu yang udah agak sedikit apa ya, bau. Tempe bilangnya apa ya, tempe busuk ya. Itu kalau di tempatku di Ponorogo itu buat masak begini enak, aromanya khas. Tapi kalau orang sini bilang katanya jorok, itu malah tempe itu malah bagus karena dibiarin terfermentasi, jadi kayak tempe yang udah difermentasi gitu. Tempe busuk itu apa rasanya khas gitu, enak. Cuman kalau di sini kan rata-rata pasti dibuang ya tempe kalau udah begitu, udah agak sedikit bau gitu. Misalkan beli tempe nih didiemin 3, 4, 5 hari itu baru buat masak sayur lodeh begini enak banget. Cuman kan kalau di sini kan nggak ada, susah ya. Baunya sih hampir kayak mirip kayak tauco ya. Kalau tauco kan agak sedikit enak, kalau itu agak sedikit menyengat gitu baunya. Nah ini nasi tiwolnya tadi ya. Ini nasi tiwolnya udah, harusnya sih udah ini ya. Mana sih? Harusnya sih udah ini udah matang ya ini ya. Tapi agak sedikit masih ada yang keras sih. Soalnya ini tiwolnya tiwol instan ya temen-temen. Biasanya saya bikin tiwol tuh bikin sendiri. Kalau ada tepung singkong saya bikin sendiri. Ini karena kemarin waktu itu saya pulang kampung dibawain sama ibu. Kalau saya pengen nasi tiwul, ini baru sempat masak ini teman-teman, nasi tiwul. Biasanya nasi tiwul saya selalu bikin sendiri. Saya bisa bikinnya. Kalau ada tepung singkongnya saya bikinnya bisa teman-teman. Bikin tiwul ini paling gampang kok kalau ada tepung singkongnya. Tepung singkong taruh di nampan yang bulat gitu, tinggal dikasih air sedikit-sedikit sambil di apa ya, diuyoni, kalau orang Jawa bilang diuyoni. Itu digini-giniin sampai bentukan butir-butir begini nih, bentukan butirnya kecil-kecil begini, baru nanti langsung dimasak. Langsung dikukus ya sampai matang, itu udah bisa dimakan, enak. Itu sih caranya kalau bikin langsung ya, pakai tepung singkong, pakai nampan yang bulat, terus dikasih airnya jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit aja, dicampur sedikit-sedikit, dituang sedikit, pakai tangan digini-giniin, terus baru dipuyoni ya, kalau bahasa Indonesianya apa ya, dibulet-buletin beginilah pokoknya. Itu nah nanti terus secara terus-menerus digituin, terus habis itu kalau udah butirannya jadi kecil-kecil baru itu udah jadi ya. Jangan sampai ngegumpal gede-gede. Kalau ngegumpal gede-gede nanti dimakannya kayak gimana gitu, kayak makan ini dong, apa itu, biji salak tar. Sampai butirannya begini nih teman-teman, kecil-kecil begini ya, butirannya kecil-kecil begini. Nah baru bisa dikukus, bisa dimasak. Sebenarnya gampang sih bikin nasi tiwul itu, dan lebih rendah kalori ya, lebih rendah kalori ya nasi tiwul itu sebenarnya. Kalau misalkan ada yang gula darahnya agak tinggi, makan nasi tiwul atau nasi jagung itu lebih bagus ya, lebih sehat. Tapi lihatannya emang kayak gini, kayak nggak enak, tapi ini makanan paling sehat, paling mantap. Nasinya ini, sayurnya lodeh itu udah satu paket itu teman-teman. Terus makanya kuahnya agak banyak, banjir gitu ya. Wah, itu paling nikmat itu. Nah ini teman-teman wujudnya nasi tiwulnya ya. Ini dicampur nasi beras sedikit ya, sisa nasi putih, daripada mubazir kebuang diangetin taruh di atasnya. Alhamdulillah nanti dicampur ya. Dulu waktu aku dulu masih kecil sama ibuku dimasakin nasi tiwul gini, dicampur sama nasi putih ya teman-teman. Nasi putih sedikit dicampur diaduk, jadi ada hitam putih begitu. Jadi ingat dulu waktu masa kecil nih teman-teman. Nah ini nasi tiwulnya udah mateng, sayur lodehnya juga alhamdulillah, insya Allah enak lah ya. Kita cobain nanti sore aja deh waktu pas buka puasa ya, sayur lodehnya ini alhamdulillah, mudah-mudahan enak.
Ini udah mateng, udah mendidih. Ini kita tutup kembali ya. Kalau kita bilang biar tanek, paham tanek kan? Nah, udah kita matiin dulu. Alhamdulillah ya teman-teman, udah selesai bantuin istri di rumah masak